Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Salvares Piazara, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini aku mau jelasin materi aku dengan judul Reksadana Syariah. Sebelum itu, aku jelasin dulu sejarah reksadana syariah. Lahirnya reksadana syariah pertama pada tanggal 3 Juli 1997 dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya, perkembangan reksadana syariah. Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 dengan tujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dan sekarang, dalam 5 tahun terakhir, perkembangan reksadana syariah di Indonesia terus meningkat, bahkan peningkatannya tergolong cukup pesat. Pada Februari 2021 lalu, jumlah produk investasi reksadana syariah yang tersedia meningkat hingga lebih dari 2 kali lipat menjadi 295 produk. Apa itu reksadana konvensional dan reksadana syariah? Reksadana merupakan salah satu produk investasi di pasar modal. Reksadana bekerja sebagai wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Selanjutnya, reksadana syariah adalah salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana yang dikelola ke efek syariah yang berupa saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya baik di dalam atau di luar negeri. Perbedaan reksadana konvensional dan reksadana syariah. Yang pertama, pengelolaan reksadana konvensional tidak dikelola dengan prinsip syariah, dan sedangkan reksadana syariah dikelola dengan prinsip syariah. Yang kedua, isi portofolio, efek syariah dan efek non-syariah, misalnya dari saham yang memproduksi alkohol, rokok, bank berbasis ribawi, dan obligasi. Sedangkan efek syariah, misalnya saham syariah, suku, dan efek syariah lain. Yang ketiga, reksadana konvensional tidak ada mekanisme, sedangkan reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non-halal atau cleansing. Dan yang terakhir, reksadana konvensional tidak ada keberadaan DPS, sedangkan reksadana syariah ada keberadaan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana syariah saham. Yang keempat, reksadana syariah campuran. Yang kelima, reksadana syariah terproteksi. Yang keenam, reksadana syariah indeks. Yang ketujuh, reksadana syariah berbasis luar negeri. Dan yang terakhir, reksadana syariah berbasis suku. Manfaat reksadana syariah. Ada 6 manfaat reksadana syariah. Yang pertama, likuiditas yang tinggi. Artinya, kapanpun bisa membeli dan menjual reksadana selama jam perdagangan reksadana. Ketika investor membeli reksadana, maka akan mendapat unit reksadana, dan jika menjual, maka investor menerima hak pencairan uangnya. Yang kedua, biaya penjualan dan pembelian secara online tidak dikenakan biaya. Berinvestasi pajak itu bebas dari beban pajak. Jika kita tabung dalam deposito, akan dikenakan pajak dari keuntungannya sebesar 20%. Yang keempat, nyaman. Dana yang kita investasikan akan dikelola oleh manajer investasi, di mana mereka sudah memiliki sertifikat dan juga izin dari otoritas jasa keuangan.
Yang kelima, adanya jaminan halal. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada sistem cleansing jika ada beberapa hasil keuntungan yang tidak sesuai dengan syariah. Yang keenam, irit waktu. Judulnya investasi. Maka kita tidak perlu repot setiap detik melihat layar atau memperhatikan harga setiap hari, karena setiap investor akan mendapatkan laporan bulanan kinerja reksadana dari manajer investasi. Selanjutnya, cara membeli reksadana. Teman-teman pasti masih bingung kan gimana sih cara membeli reksadana? Sini aku ajarin ya. Reksadana syariah dapat dibeli di bank, manajer investasi, perusahaan efek penyedia sistem online trading syariah, dan marketplace yang bekerja sama dengan perusahaan efek. Mendapat izin dari OJK sebagai agen penjual efek reksadana atau APERD. Yang pertama, cari informasi terkait produk reksadana di e-commerce terpercaya. Udah banyak banget aplikasi yang nyediain reksadana, jadi kalian jangan bingung lagi ya. Dan yang kedua, beli sesuai keinginan. Yang ketiga, isi data diri. Dokumen akan diunggah oleh calon nasabah. Nasabah akan mendapatkan nomor identitas untuk melakukan transaksi. Jadi kalian tinggal isi formulir aja satu persatu dengan cara yang benar ya. Setelah isi data diri, akun langsung aktif dan selanjutnya pilih produk reksadana yang ditawarkan oleh manajer investasi, di mana manajer investasi lebih paham dan lebih mengerti tentang reksadana yang Anda butuhkan. Dan yang terakhir, lakukan pembayaran melalui layanan uang elektronik atau transfer. Mudah banget kan? Nah, sekarang udah tahu kan teman-teman perbedaan dari reksadana konvensional dan reksadana syariah? Nah, jadi teman-teman jangan lupa investasi ya. Untuk itu aku mau kasih quotes nih buat teman-teman. Gunakan uang untuk investasi, sedekah, dan menuntut ilmu, maka uang kamu akan bertambah. Sekian materi dari aku. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.